Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani sore Anda dalam program Bincang Komunitas edisi Selasa 12 Juli 2022. Dan seperti biasa pada program Bincang Komunitas tentunya Tribun Timur selalu mengundang ya narasumber-narasumber yang sangat luar biasa khususnya pada komunitas-komunitas yang memberi dampak baik tentunya untuk masyarakat luas. Dan pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang jauh dari Kabupaten Takalar dan ada dua narasumber yang sangat cantik dan bersemangat hari ini. Langsung saja saya ingin memperkenalkan yang pertama ada Ibu Irnawati Esos Emikom yang merupakan Ketua Umum Forum Awas Kabupaten Takalar. Selamat sore Bu Irna. Selamat sore Mas Wah, Gunawan. gimana kabarnya nih? Hari Sehat. Ini? Sehat ya, alhamdulillah. Iya, sehat. Gimana perjalanan menuju ke Tribun Timur? Lancar ya? Lancar Oh iya, saja. ini kemarin kan kita baru saja melaksanakan Idul Adha nih, Minal Faizin ya, Bu Irma dan juga Bu Nelly dan juga Tribuners yang ada di rumah. Nah oke, saya mau beralih ke narasumber saya yang selanjutnya, yaitu ada Ibu Nilianti Eshum MH, yang merupakan Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Humas Bawaslu Kabupaten Takalar. Selamat sore Bu Nelly. Sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Nah untuk itu mungkin Bu Irna dan Bu Nelly bisa menyapa Tribuners yang ada di rumah terlebih dahulu, silakan. Ya. Oke, selamat sore untuk Tribuners. Ya, selamat menyaksikan kami. Keep stay tune. Ya. Gitu aja kali ya. Ya betul betul. Nah kalau untuk Bu Nelly boleh silakan sapa Iya. untuk Tribuners yang ada di rumah, silakan. Ya, makasih. Saya juga ingin menyapa para Tribuners, tetap stay dan dengarkan kami dan lihat best practice yang akan kami bincang hari ini. Betul, luar biasa. Nah, Tribuners, kita bakalan ngobrol apa sih? Kita bakalan bahas apa sih pada sore hari ini? Nah, jadi Ibu Irna ini dan Ibu Nelly dari Forum Awas nih. Nah, Awas itu apa sih? Nah, sebentar kita akan kaji. Untuk itu, terlebih dahulu saya ingin sampaikan bahwa tema yang kita usung pada sore hari ini yaitu peran Forum Awas dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Kabupaten Takalar. Nah, oke. Dari tadi mungkin sudah banyak Tribuners yang penasaran dengan kedua narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bu Irna dan juga Bu Nelly. Saya mau beralih dulu nih ke Bu Irna terlebih dahulu. Oke. Nah, Bu Irna, ini kalau boleh tahu nih, background pendidikannya Bu Irna itu basicnya memang di politik kah atau malahan bukan dari politik gitu, seperti apa? Oke, untuk background sebenarnya tidak ya. Ya. Tidak sama sekali nyambung dengan politik. Background S1, S2 saya komunikasi, Wah, media dan komunikasi komunikasi ya. ya. Betul. Cuman seringkali karena kita hidup di Indonesia ya, kita melihat media, sajian-sajian media yang lebih seksi adalah ketika media berbicara soal politik ya. Betul. Banyak propaganda-propaganda Yeah. dan sebagainya, itu yang membuat saya interest dengan politik. Termasuk juga sebenarnya kajian tesis saya ada bersentuhan dengan salah satu tokoh politik ya. Jadi ya itu yang mungkin menggiring saya agak interest dengan dunia politik. Termasuk juga sebenarnya keresahan dengan betul. sistem politik yang ada di Indonesia. Termasuk mungkin tokoh yang hadir sebagai pemimpin di Indonesia menurutku ya. Beberapa tokoh yang muncul ya kurang kredibel menurutku ya. Mungkin ada sistem-sistem yang menurut saya perlu nih kayaknya ada sentuhan-sentuhan pemerhati atau yang concern dengan politik untuk hadir di situ. Jadi ternyata malahan Bu Irna bukan backgroundnya dari politik ya. S1-nya apa nih? Ambil di mana nih kemarin? S1 saya di UIN Alwa di Makassar, prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Halo teman-teman KPI. Iya, halo KPIers ya. Yang S2-nya di mana? S2-nya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Bandung. Ya, konsennya memang media dan komunikasi. Tapi memang juga Ibu Irna tertarik nih interestnya politik juga ya. Oke. Nah kalau untuk kesibukan sehari-hari sekarang ini seperti apa? Selain menjabat sebagai Ketua Forum Awas nih ya, dan juga founder, kesibukan sehari-hari Ibu Irna itu ngapain nih? Ya karena sekarang sejak tahun 2018 saya terangkat menjadi ASN untuk dosen komunikasi di UIN Alwa di Makassar. Jadi ya daily rutinnya itu mengajar ya. Betul, luar biasa. Tridharma perguruan tinggi lah. Betul. Pengabdian masyarakat saya salah satunya juga di Forum Awas sebenarnya. Nah ini nih kita akan bahas. Bersinergi. Sebagai Ketua Forum Awas ya, itu sejak kapan
sebagai ketua forum awas? Iya, untuk dibentuknya karena dibentuknya forum awas itu tahun 2017 2017 ya. Cuman karena memang akhir, jadi kerja-kerjanya itu baru di awal tahun 2018. Oke, jadi untuk saat ini kesibukannya daily rutinnya memang sebagai dosen tentunya, dan juga pengabdiannya kepada masyarakat melalui forum awas ya, Bu? Salah satunya. Iya, betul. Nah, oke, kita sekarang mau beralih ke narasumber saya yang kedua, ada Ibu Nelly. Nah, Bu Nelly, apa kabar nih? Baik. Ya, kalau boleh tahu kesibukannya sehari-hari Bu Nelly ini apa, ngapain nih? Nah, sekarang kan saya sekarang bekerja di salah satu instansi atau disebut dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Saya selaku komisioner dan menggawangi divisi pengawasan, hubungan antar lembaga dan humas. Jadi sehari-hari saya bekerja sebagai pengawas pemilu. Nah, jadi sama halnya dengan Bu Irna, apakah memang Ibu Nelly juga memang pas background pendidikannya dulu ambilnya S1-nya politik atau gimana nih? Bukan sama sekali, bukan sama juga dengan Irna ya, bukan. Kalau saya S1 sejarah di Adab, Fakultas Adab UIN Alauddin Makassar, kemudian S2 saya hukum Universitas Muslim Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi memang ini apa ya, memang juga cinta juga, dalam artian punya juga minat dalam bidang politik ya? Iya, karena setelah saya kuliah, saya aktif di beberapa organisasi perempuan yang mendorong perempuan itu muncul dan hadir di ruang publik. Jadi salah satunya adalah Koalisi Perempuan Indonesia dan Solidaritas Perempuan. Itu banyak memberikan peningkatan kapasitas terhadap perempuan, salah satunya saya tidak terkecuali di dunia politik, karena perempuan jika ingin melakukan advokasi, salah satu pintu advokasi melalui politik. Betul, luar biasa. Ya, sehingga itu yang mendorong saya untuk masuk di lembaga ini. Nah, begitu kira-kira. Untuk kalau seperti yang kita ketahui bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Nelly, ya, di mana Bu Nelly merupakan koordinator divisi pengawasan hubungan antar lembaga dan humas nih di Bawaslu Kabupaten Takalar. Kalau boleh tahu nih, tugas-tugas yang Bu Nelly emban itu apa aja sih? Oh iya, secara kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum itu melakukan pengawasan tahapan pemilihan umum, juga pemilihan kepala daerah. Selain itu juga tugas saya adalah melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan umum. Seperti memberikan sosialisasi, mencerdaskan masyarakat untuk melek politik. Itu yang selanjutnya pada tahapan ini, sejak 14 Februari, tahapan pemilu untuk 2024 itu sudah dimulai, sehingga kita sudah melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilihan umum untuk 2024. Betul, wah, luar biasa. Ya, sama halnya dengan Bu Nelly, Bu Irna mungkin sebagai ketua forum awas nih, untuk saat ini apa saja tugas-tugas yang sudah diemban selama menjadi ketua forum awas? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau forum awas tersendiri, karena kita sifatnya adalah sama dengan organisasi yang lain atau komunitas lain, kita punya struktural di SDM kita itu cukup banyak ya. Apalagi forum awas kabupaten itu kita sudah melantik beberapa forum awas desa dan juga salah satunya forum awas pelajar. Jadi kalau misalnya objek kita untuk sosialisasi ke pemilih pemula misalnya, untuk memberikan edukasi ke pemilih pemula, maka kita memberikan hak itu ke forum awas pelajar, karena secara emosional dia lebih bisa menyentuh dan mempengaruhi rekan sesamanya, remaja atau sesama pelajar dan sebagainya. Kalau di desa ya, jadi kita itu kayak pendampingan. Nah, kita sama dengan Bawaslu Kabupaten Takalar. Tapi kita juga concern misalnya di beberapa desa, kayak sebelum-sebelumnya kita sudah lakukan beberapa kegiatan sosialisasi long march di Kabupaten Takalar. Long march itu yang mengajak, termasuk salah satu kantor yang kami datangi, misalnya kantor DPRD Kabupaten Takalar itu salah satu yang kami datangi, dan kita di situ melakukan MOU.
MOU dengan pihak pemerintah terkait dengan tugas kita sebagai forum awas dan juga mitra kita dengan Bawaslu, seperti apa kerjanya dalam hal mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam hal kepemiluan ya, termasuk misalnya DPR itu sendiri ya. Dan alhamdulillah supporting dari pemerintah Takalar ini sangat luar biasa. Jadi walaupun mereka sudah tahu bahwa kita akan awasi karena kerja kita misalnya mengawasi, tetapi nggak ada kayak rasa takut atau misalnya penolakan ya, nggak ada ya, justru mendukung. Jadi seringkali misalnya Bawaslu Kabupaten Takalar dan juga misalnya kita di Forum Awas Kabupaten melakukan kegiatan, pasti pihak-pihak pemerintah juga kita ikut. Jadi kayak tidak ada independensi, misalnya Forum Awas berjalan sendiri misalnya dengan Bawaslu Kabupaten, tetapi ternyata pemerintah nggak ngikut atau nggak tahu kabar kita gitu. Tapi mereka tahu transparansi, apalagi misalnya setiap kegiatan yang kita lakukan ini ada pemberitaannya ya. Dan mereka juga biasa juga yang support kita, apakah misalnya dari segi sambutan atau lain-lainnya seperti itu. Dan juga kegiatan lain misalnya di desa, sebelumnya kita juga sudah melakukan demokrasi camp yang ini lebih masif dilakukan oleh salah satu desa awal yang terbentuk di Kabupaten Takalar, itu Desa Masa Maturu di Kecamatan Polut. Ini desa pertama yang mendeklarasikan desanya untuk membantu Forum Awas Kabupaten Takalar beserta dengan mitra kami yakni Bawaslu Kabupaten Takalar untuk tentunya menjalankan misi ini ya, pengawasan partisipatif ini. Dan ternyata kabar baiknya adalah Desa Maturu ini muncul bukan hanya dari kesadaran pemuda di desa tersebut, tetapi malah kepala desanya gitu, yang notabene kita tahu kalau kepala desa adalah salah satu objek yang mau kita awasi ya, sebagai apa lagi namanya, oknum yang ini ikut dalam hal penyelenggaraan nanti di pemilu ya. Tapi malah kepala desanya yang support itu, mulai dari lokasi kami ya, itu juga bahkan di sana juga ada kita launching ya, untuk di Desa Maturu itu kita juga sempat launching tanda jadi bahwa Desa Maturu turut andil ya untuk pengawasan ini. Dan belakangan ini karena kurang lebih sudah 4 tahun, mengikutlah beberapa desa lainnya, termasuk terakhir 2 pekan lalu kita di Kecamatan Galesong ada 3 desa yang ikut, Desa Patinuang, Desa apalagi Bodia dan Bentang. Desa Bentang. Jadi itu ada 3 desa yang join juga. Dan kita berharap berawal sentralnya adalah Kabupaten Takalar, desa-desa di Takalar, tetapi menjadi garda terdepan dan menjadi role model untuk kabupaten lain yang ada di Indonesia, termasuk desa-desa yang ada di Indonesia. Dan ini tentunya berkat supporting dari mitra besar kami yakni Bawaslu Kabupaten Takalar. Oke, jadi sedikit gambaran ya Tribuners tadi dari Bu Irna mengenai seperti apa sih itu Forum Awas. Tapi Tribuners di rumah pasti bertanya-tanya nih, Forum Awas itu apa sih? Kenapa diistilahkan Awas nih? Ini menarik sekali. Nama Awas ini dari mana nih? Apakah mungkin ada kepanjangan dari Awas ini? Itu Bu atau seperti apa? Iya, jadi orang mungkin dengarnya karena kata Awas ya, kita dengarnya udah takut duluan nih, apalagi mungkin pemerintah yang menjadi agent untuk pemilu-pemilu ke depan ini pasti wah, ada forum yang mau betul-betul mau wanti-wanti kita nih, jadi ada apa nih? Ada apa nih ya kan? Jadi kayak deg-degan gitu juga, dan mungkin ada rasa worry dan juga tanda tanya. Jadi Awas ini singkatan, dan memang ini angelnya kita dapat ya. Dan jadi sebenarnya Forum Awas ini terbentuk di tahun 2017 itu karena ada 40 ormas yang waktu itu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar yang mengundang 40 ormas. Akhirnya karena kami tertarik dengan mulai materi-materi dan isu-isu yang diberikan, dipaparkan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar dan Provinsi saat itu, akhirnya kita 40 ormas ini berinisiatif
bagus kayaknya kalau kita bangun satu forum yang dimana forum ini bisa konsen untuk bermitra dan juga membantu mewujudkan visi misi Bawaslu, karena kami pikir bahwa misi Bawaslu ini sebenarnya adalah misi masyarakat Indonesia menginginkan perpolitikan pemilu yang sehat betul. Jadi bukan sebenarnya satu lembaga saja ini yang harusnya bekerja, karena pemilih di Indonesia itu jutaan dan kalau kita patokan yang mengawasi itu adalah hanya satu lembaga, itu adalah kerja keras bukan berarti kita bukan berarti kita mikirnya bahwa Bawaslu tidak bisa menghindari ini, enggak. Tapi kita realistis bahwa ini Bawaslu nggak bisa jalan dengan sendirinya. Dan menurut saya Bawaslu karena sadar bahwa itu adalah visi misi yang tentunya sampai sekarang perlu digaungkan walaupun politik sehat. Kalaupun saya tanya Gunawan, menurut Anda politik di Indonesia sekarang sudah sehat atau bagaimana mungkin juga saya sudah tahu dari ketawanya mungkin pasti anggapannya belum sehat. Nah itulah salah satu misinya Bawaslu yang kita forum yang terbentuk ini, Forum Aliansi Masyarakat Kawal Demokrasi, Forum Awas. Jadi Forum Awas ini Aliansi Masyarakat Kawal Demokrasi. Jadi betul-betul kita mengawal demokrasi ini, bagaimana jalannya demokrasi ini bisa menciptakan sistem pemerintahan dan juga pemilu yang sehat karena salah satu pemilu yang tidak sehat atau pemilu yang sakit misalnya masih banyak calon-calon pemimpin misalnya yang masih menggunakan money politik misalnya dan serangan-serangan fajar juga misalnya praktik-praktik itu yang masih banyak masyarakat yang mengetahui, apalagi di desa misalnya, bahwa itu adalah hal yang wajar di setiap musim pemilu, itu bahkan dijadikan misalnya sebagai pendapatan musiman misalnya kesalahannya karena diwajarkan. Nah, ini yang perlu diluruskan dan ini sebenarnya memang kinerja yang sudah dilakukan lama oleh pihak Bawaslu tetapi karena kita pakai sistem kinerja aja di Kabupaten Takalar desa aja berapa banyak banget kalau kita mau kayak efektif dan efisien untuk kerjanya pasti kita butuh bantuan Forum Awas Kabupaten saja tidak cukup menurut kami. Jadi itu juga yang melatar belakangi kenapa Forum Awas di setiap desa juga perlu dibentuk. Karena ada memang di desa itu kita juga perlu mengawasi termasuk kepala desa misalnya, dan juga bentukannya mereka kan dari desa, kemaksimalan kita seperti itu. Luar biasa. Nah, saya mau beralih lagi ke Bu Nelly. Nah, Bu Nelly tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Irna, yang dimana tentunya Forum Awas ini hadir dengan tujuan untuk membantu istilahnya, membantu kinerja dari Bawaslu sendiri. Nah, gimana nih kalau pendapat dari Bu Nelly sendiri mengenai bermitranya antara Bawaslu dan Forum Awas ini seperti apa? Terima kasih. Jadi kami melihat bahwa Forum Awas ini adalah hasil sebuah ikhtiar bersama dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Jadi sebenarnya pada saat tahun 2017 itu kegiatan yang kita laksanakan itu kita tidak pernah berpikir bahwa akan menghasilkan sesuatu yang seperti sekarang. Oh, nggak pernah kepikiran bakalan sebesar ini Betul. Jadi kami ide-ide yang hadir pada saat itu akhirnya membuat kami dari Bawaslu itu sangat optimis bahwa gerakan ini bisa terjadi di Kabupaten Takalar. Karena sangat jarang kita melihat komunitas maupun organisasi yang bisa berkelanjutan dan berkembang tanpa ada anggaran. Jadi pada saat itu adalah semangat kesukarelawanan. Jadi kita pada saat itu bagaimana membangun kesukarelawanan, ternyata memang disambut sangat antusias oleh peserta. Nah, yang terlihat itu bukan bentukan Bawaslu, tetapi memang ini diinisiasi oleh 40 organisasi yang pada saat itu juga dinamikanya sangat lama mulai dari mencari model organisasinya seperti apa, akhirnya menyepakati forum bernama forum, kemudian model kerjanya seperti apa, akhirnya mereka menjawab bahwa dia berbasis kebutuhan. Jadi misalnya lahirnya Forum Awas Pelajar itu berbasis kebutuhan.
ya, karena melihat bahwa kebutuhan pelajar itu akan berbeda dengan kebutuhan kelompok-kelompok kelompok-kelompok lain yang ada di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya kami sangat antusias dan optimis bahwa gerakan ini bisa dilakukan karena ini lahir dari bawah, bukan dari atas. Selama ini kan lebih banyak top down. Sekarang yang muncul dari Forum Awas itu adalah bottom up. Jadi dari bawah ke atas. Nah, inilah kemudian yang kami lihat bahwa ini salah satu bentuk partisipasi, karena Bawaslu juga itu membuka ruang atau memang lagi menggalakkan ini bagaimana pengawasan ini adalah berbasis partisipasi. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa tidak mungkin lah satu lembaga seperti Bawaslu yang hanya digawangi 3 orang di kabupaten itu mampu melakukan pengawasan di seluruh Kabupaten Takalar. Nah, tentu kita butuh mitra yang banyak. Nah, inilah yang kemudian kami mencoba untuk berdiskusi dan membangun bagaimana masyarakat ini menjadi subjek pengawasan, tidak lagi menjadi objek yang diawasi, tetapi bagaimana masyarakat memiliki paradigma mereka lah yang harus menjadi pengawas bagi dirinya sendiri, lingkungannya, masyarakat, dan akhirnya ini bisa menjadi gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itulah yang saya pikir satu keberhasilan karena hingga saat ini masih eksis. Nah, sangat sedikit komunitas yang bisa eksis tanpa anggaran. Kami dengan Forum Awas ini tidak pernah berbicara tentang budget. Tetapi bagaimana Forum Awas ini melakukan identifikasi sumber daya yang dimiliki dan bisa memaksimalkan. Itu yang paling penting. Jadi tidak meski gerakannya besar, menghadirkan banyak orang yang membutuhkan budget, tetapi bagaimana melakukan kegiatan berbasis sumber daya. Nah, ini yang penting sehingga tidak ada alasan untuk teman-teman forum ini tidak melakukan kegiatan. Nah, kami di Bawaslu kami tidak mau menganggap bahwa membantu ya, karena ini adalah mitra yang sejajar. Kami anggap bahwa Forum Awas ini adalah sebuah organisasi mitra sejajar Bawaslu, bukan membantu. Jadi memang secara sadar tadi disampaikan bahwa Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan kepada seluruhnya, seluruh tahapan, jika tidak ada orang atau kelompok atau komunitas yang membersamai Bawaslu dalam memberikan edukasi. Nah, tugas dan peran yang bisa diambil teman-teman Forum Awas dalam posisi kelembagaan Bawaslu yaitu pencegahan. Jadi kan ada 2 tugas Bawaslu nih, pencegahan dan pengawasan. Pencegahan bisa juga dilakukan secara partisipatif dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk Forum Awas bisa mengambil peran itu. Kemudian melakukan pengawasan dengan cara memberi informasi awal. Jadi teman-teman Forum Awas yang tahu, sudah paham tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam tahapan pemilu, itu yang bisa disampaikan jika melihat indikasi ketidakbolehan atau potensi pelanggaran pemilu, maka teman-teman Forum Awas dan masyarakat itu bisa menggunakan sebagai pemberi informasi awal. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah paham bahwa ini boleh dan tidak boleh, dan jika itu potensi itu terjadi, maka dia bisa menjadi pemberi informasi awal kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu dapat mencegah dan dapat menindaki. Kemudian ke depan kita berharap, ini ya yang belum kita uji nih, apakah teman-teman Forum Awas bersedia menjadi pelapor? Nah, jika dia melihat sebuah pelanggaran pemilu yang tadi disebutkan, misalnya ada potensi terjadinya politik uang atau terjadi politik uang, kita berharap masyarakat dan terkhusus teman-teman Forum Awas ini bisa menjadi pelapor. Pelapor terjadinya pelanggaran pemilu. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh mitra-mitra kita. Karena kalau di Bawaslu itu juga ada namanya penanganan pelanggaran, itu tidak bisa dilakukan oleh stakeholder lain. Yang hanya bisa lakukan itu adalah Bawaslu dan ada namanya Gakumdu. Di dalamnya ada polisi dan ada kejaksaan. Nah, saya pikir Forum Awas ini satu role model yang hampir tidak kita temukan ya di tempat-tempat lain. Karena yang paling penting adalah berkembang dan sustainable secara mandiri. Nah, ini yang sangat sulit nih. Ada organisasi yang berkembang, kemudian dia berkelanjutan secara mandiri. Ini yang paling penting. Saya pikir ke depan Forum Awas ini akan selalu selalu berinovasi, meskipun pasti tantangannya ada. Karena sejak 2017 ada 13 desa sekarang ya.
Jadi setiap ada kegiatan Bawaslu, kita gandeng Forum Awas, dia melakukan penguatan di segmen masyarakat. Jadi termasuk kemarin ada Camp Demokrasi juga kita bekerja sama dengan Forum Awas. Jadi apapun itu kita hanya itu yang bisa kita saling kontribusikan, ya. Jadi Forum Awas ke depan kita berharap semua bisa mencakup seluruh desa yang ada di Kabupaten Takalar. Kemarin Forum Awas ada di kelurahan, tapi akhirnya ini yang jadi masalah kan, yang jadi soal. Kelurahan itu agak sulit ya dikembangkan, termasuk Bawaslu Kabupaten Takalar itu kita punya program Desa Sadar Pengawasan, desa dan kelurahan sadar pengawasan, ternyata memang kendalanya di kelurahan. Kelurahan itu kita sangat sulit untuk kita mengembangkan karena lurah dalam proses perjalanannya terjadi proses mutasi. Ini yang kemudian kalau ada lurah yang dimutasi akhirnya hilang. Kalau desa ini kita agak lama, 5 tahun. Jadi kita mampu bekerja lebih lama. Kalau ke depan ini kita berharap desa dan Forum Awas sinergi dan berkembang. Begitu. Jadi kalau di desa ini kita berharapnya sih output yang paling bisa diukur itu hadirnya rancangan pembangunan jangka menengah desa atau disebut dengan RPJMDes. Di beberapa desa kita sudah kerjasamakan dengan Forum Awas, itu sudah memuat dalam dokumen perencanaan desa, itu sudah memuat peningkatan kapasitas SDM Forum Awas. Jadi akhirnya desa mengambil alih isu-isu demokrasi itu. Nah ini kan yang menjadi harapan kita Bawaslu. Bagaimana dengan semboyan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah visi ini kemudian memang menginginkan bahwa masyarakat ini bersama rakyat ini mengawasi pemilu, menjadi subjek dari pengawasan itu. Itu yang paling penting, bagaimana kita merubah paradigma itu dari objek menjadi subjek pengawas. Mungkin itu. Luar biasa. Jadi sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Nelly, yang dimana tentunya Forum Awas ini bukan tidak membantu istilahnya, tapi merupakan mitra kerja yang sejajar ya, seperti itu ya Bu Nelly. Nah seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Nelly, yang dimana ada beberapa tadi yang disampaikan seperti demokrasi camp ya, itu kita akan bahas nanti. Nah saya mau beralih lagi ke Bu Irna, yang dimana baru-baru ini Bu Irna saya membaca nih Forum Awas beberapa kali mendapatkan award ya. Nah itu gimana tuh? Penghargaan apa aja yang udah didapatkan? Iya, jadi kemarin karena ada kesempatan atau peluang, jadi ada lomba dari pusat ya. Jadi penyelenggaranya itu dari Mata Garuda Pusat namanya. Jadi awards-nya itu namanya MG Prize. Ini diikuti oleh seluruh alumni penerima beasiswa LPDP se-Indonesia jadi lulusannya dalam dan luar negeri. Jadi kompetitornya cukup kompetitif ceritanya ya. Jadi saya pikir karena memang keluaran dari award itu adalah pengabdian masyarakatnya. Jadi awalnya saya agak pesimis ya mau join, karena otomatis orang biasanya kalau pengabdian masyarakat lebih mendominasi adalah sosialnya ya. Muncul itu ya sosialnya kita ke masyarakat, itu empati kita ke masyarakat dan seperti itu. Cuman menurutku saya punya penerjemahan lain, pengabdian masyarakat itu bukan berarti bagaimana impact kita membangunkan mereka bangunan secara fisik atau bantuan uang secara fisik ya. Terus saya lihat kategorinya, ternyata ada kategori politik HAM dan perdamaian. Jadi saya masuk di sisi itu, kategori itu politik HAM dan perdamaian. Dan ternyata saya pikir sedikit pengikutnya ya yang join lomba itu, ternyata banyak ya. Jadi se-Indonesia beberapa provinsi join untuk kategori itu, dan saya ngelihat ada yang buat aplikasi bagaimana kita bisa banyak lah ya, banyak mereka inovasinya lebih ke media digital, lebih ke media digital, dan menurutku ini keren nih. Saya sampai mengakui karya orang, pengabdian orang itu sangat keren. Dan saya waktu itu belum join ini, join, masih mikir-mikir, saya bilang, apa ya pengabdian masyarakat, HAM dan perdamaian dan bau-baunya politik. Saya teringat
forum awas kenapa tidak gitu, karena menurutku satu nilai plusnya adalah ini bukan hasil kopian, ini betul-betul ori karena saya sudah tentunya di awal saya by searching dulu di awal. Saya ngeliat-liat di website kayaknya belum ada memang forum yang konsen ya untuk mengedukasi masyarakat ya, untuk mengedukasi masyarakat secara politik ya, untuk politiknya masyarakat. Kemudian saya lihat lagi bahwa forum ini memang cukup baru ya, karena kemarin lombanya 2018 atau 19 ya, cukup baru, tapi sudah ada beberapa pengabdian yang dilakukan di masyarakat dan kabupaten. Artinya sudah ada gerakan ya, sudah ada movement yang dilakukan. Nah itu sudah 2 kategori yang masuk, dan ternyata tidak mesti personal yang harus ngebentuk itu, boleh personal, bisa juga kelompok. Dan kelompok ini karena kemarin ada memang beberapa ormas yang turut andil, akhirnya saya joinnya untuk berkelompok waktu itu. Dan kebetulan sebagai ketua umum, jadi kita harus masuk pengurus inti juga ternyata di situ kategorinya. Jadi menurutku ini sudah sesuai lah syarat ya. Dan ternyata masuk 3 besar waktu itu. Masuk 3 besar se-Indonesia, tuh rolling lagi, ada lagi kompetisinya untuk yang 3 besar, dan poinnya sampai di akhir alhamdulillah tuntas sampai jadi juara pertama waktu itu, dan itu dari Sulawesi Selatan. Jadi kita pakai juga Sulawesi Selatan waktu pada kontennya pemberitaan. Nah, hampir kayaknya 20 media yang waktu itu sempat viralkan ya. Karena ini sebenarnya cukup menarik karena kita juga membawa nama baik Sulawesi Selatan ya, terutama. Selain itu memang ini hal yang baru. Yang baru dan juga new ya. Sifatnya adalah baru. Jadi ini membuat interest. Karena mungkin beberapa pengabdian yang dilakukan kompetitor lain sudah pernah dilakukan oleh organisasi lainnya yang sifatnya sama. Dan ini saya cari juga di organisasi lain ternyata memang nggak ada ya, memang nggak ada. Jadi betul-betul new saat itu, baru. Terus itu pertama ya. Jadi MG Prize 2020 ini ya saya ingat ya. MG Prize 2020. Sebenarnya seandainya nggak corona, karena lagi naik-naiknya kan kemarin COVID, harusnya penerimaan untuk awards-nya itu harusnya di Jakarta langsung. Karena kan ini juga diketahui oleh Kementerian Keuangan ya, dan juga pengurus pusat dari MG Prize tadi. Dan juga setahu saya juga kita dapat tracker MIRI ya. Nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh Bu Nelly karena Bu Nelly yang sempat menghadiri itu. Iya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Irna yang dimana awalnya Bu Irna malahan pesimis nih untuk ikut itu ya, yang dimana tentunya ada banyak pesaing-pesaing yang juga luar biasa dengan program-programnya mereka tentunya. Ada yang fokus ke digital, dan ternyata memang karena kembali optimis lagi nih ya Bu Irna, dan pada akhirnya bahkan bisa masuk ke 3 besar sampai menjuarai juara 1 ya. Luar biasa, itu berkat kerja keras dari teman-teman juga tentunya dan bersama Bu Irna. Luar biasa. Nah, oke Bu Nelly, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Irna, di mana rekor muri nih, itu gimana tuh rekor muri? Sebenarnya bukan rekor muri. Yang ada itu adalah award. Jadi Bawaslu Award. Jadi Takalar itu untuk 2 kali berturut-turut Bawaslu Award diberikan oleh Bawaslu RI. Pertama, Takalar masuk nominasi 3 terbesar di Indonesia, itu penanganan pelanggaran terbaik se-Indonesia. Jadi se-Indonesia. Itu pada 2017, pada Pilkada 2017. Kemudian Bawaslu Kabupaten Takalar mendapatkan 3 besar se-Indonesia itu inovasi pencegahan terbaik. Jadi inovasi pencegahan terbaik ya, termasuk yang tadi Desa Sadar Pengawasan itu. Jadi betul-betul juga bisa dikata bahwa Desa Sadar Pengawasan ini adalah original juga oleh Bawaslu Kabupaten Takalar. Karena kami berpikir bahwa desa lah yang menjadi basis massa terkecil yang paling gampang untuk dilakukan organisir masyarakat, mengorganisir masyarakat agar bisa informasi itu secara cepat. Jadi itu yang kami coba
Sehingga ternyata memang ada beberapa desa yang sangat antusias dan sangat merespon positif terkait program kita. Salah satunya itu ya, Desa Masama Turu, yang kemudian di-launching itu oleh langsung Bawaslu RI. Di-launching sebagai desa sadar pengawasan. Jadi yang muncul ini kan ada beberapa desa APU anti politik uang, tapi kalau kita desa sadar pengawasan ini kita segmennya lebih besar. Lebih luas. Kalau anti politik uang kan hanya berbicara tentang desa bebas dari politik uang. Tapi kalau kita punya desain desa sadar pengawasan ini lebih luas. Jadi misalnya begini, satu desa itu tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki KTP elektronik jika sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Jadi pada saat pilot project kita bekerja sama dengan Disduk Capil Kabupaten Takalar untuk menghadirkan Disduk Capil pada desa-desa pilot project. Jadi semua masyarakat desa dilakukan perekaman sehingga tidak ada lagi masyarakat desa yang tidak memiliki tidak lagi memiliki EKTP sebagai syarat menjadi pemilih. Nah itu, jadi banyak. Kemudian kita mengajak masyarakat untuk melakukan, pemerintah desa juga untuk melakukan klaster terkait fasilitas apa yang tidak bisa digunakan pada saat kampanye. Jadi lebih luas. Kemudian desa itu pada saat itu Forum Awas Desa bersama Bawaslu dan jajarannya yaitu PPL melakukan door to door, mendatangi rumah ke rumah untuk sosialisasi anti politik uang. Jadi setelah teman-teman Forum Awas dan jajaran Bawaslu mendatangi rumah per rumah, maka di saat masyarakat mendeklarasikan dirinya sebagai pemilih cerdas tanpa politik uang, maka mereka melabeli sendiri rumahnya bahwa kami keluarga anti politik uang. Oke, tolak politik tolak politik uang. Nah ini menjadi sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama antara Bawaslu dan Forum Awas pada saat itu. Nah inilah yang kemudian mengantarkan Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai desa dengan inovasi terbaik. Jadi banyak hal, jadi lebih luas lagi. Yang dimana yang paling outcome yang paling menjadi indikator keberhasilan desa ini adalah di saat desa sudah melakukan pendokumentasian dalam RPJM desa dengan melahirkan program dan anggaran dana desa. Jadi memang penganggaran itu tidak lagi disyaratkan kepada Bawaslu, tetapi desa mengambil alih bahwa ini wajib dianggarkan karena isu ini adalah isu yang penting juga disuarakan di desa. Jadi Desa Masama Turu itu dan beberapa desa-desa untuk beberapa bulan terakhir ini, minggu lalu ya, kita deklarasi, itu sudah ada beberapa desa yang memasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa bahwa isu demokrasi itu penting. Sisa nomenklatur yang ada di tiap desa itu disesuaikan. Tetapi untuk pembinaan Forum Awas saya lihat sudah dianggarkan. Ada pembinaan Forum Awas, penguatan kapasitas SDM Forum Awas itu juga sudah dianggarkan. Apalagi sosialisasi produk hukum khusus untuk Undang-Undang Pemilu menjelang 2024 ini juga sudah dianggarkan. Jadi saya pikir banyak desa yang sekarang sangat mensupport bahwa memang isu demokrasi ini lebih paham bahwa isu demokrasi ini bukan hanya disuarakan oleh penyelenggara saja, tetapi juga desa harus mengambil bagian dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas itu. Jadi tidak hanya Forum Awas, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya KPU, tidak hanya partai politik, tetapi juga desa harus mengambil bagian dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Nah inilah yang kemudian harus ditularkan ke desa-desa yang lain, karena tentu tidak semua juga desa menyambut baik. Bahkan kita dulu waktu diskusi ada beberapa desa yang tidak ingin. Tidak ingin, sangat menutup diri untuk Forum Awas dan Bawaslu masuk ke desa tersebut karena di sana tumbuh subur politik uang. Iya, dan kita tidak bisa membuktikan, tapi itu pernyataan bahwa jangan, karena kami bisa mendudukan sekian orang itu dari politik uang. Nah, tapi tidak sampai di situ. Kita berupaya untuk melakukan diskusi bahwa kepentingan ini adalah bukan kepentingan Bawaslu, bukan kepentingan Forum Awas, tapi kepentingan kita bersama. Di saat kita mampu membangun sebuah demokrasi yang sehat, akan melahirkan pemimpin yang berintegritas,
maka kita juga masyarakat, efeknya itu adalah ke masyarakat. Bagaimana juga melakukan perencanaan pembangunan yang berkualitas di desa. Ini yang sekarang kita lagi galakan ke desa-desa. Terkait juga bagaimana memenuhi desa juga membincang tentang bagaimana keterlibatan kelompok-kelompok rentan, disabilitas, perempuan untuk berpartisipasi di dalam proses demokrasi. Itu juga akan menjadi penerima manfaat di dalam kegiatan-kegiatan itu. Jadi saya pikir optimislah bersama, ya karena forum awas ini kita berharap ini juga semakin dilebarkan. Kalau forum kita mau melihat, teman-teman saya sudah sampaikan tadi, silahkan lihat Instagram forum awas pelajar, itu sangat produktif. Mereka bergerak. Jadi ada program dari Bawaslu Go to School, ternyata forum awas pelajar itu sudah melakukan beberapa tahun lalu menghadiri 30 sekolah di SMA sederajat di Kabupaten Takalar. Jadi kami Bawaslu sisa melakukan follow up bagaimana sekolah-sekolah yang sudah dilakukan sosialisasi itu dihidupkan kembali untuk melakukan sosialisasi secara berjejaring. Jadi itu yang jadi secara berkesinambungan, itu yang diharapkan. Dan saya pikir hampir semua sekolah-sekolah di Kabupaten Takalar itu sangat merespon dengan baik. Terbukti setiap ada giat-giat sekolah itu kami dilibatkan untuk melakukan sosialisasi. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa tidak ada anggaran. Ternyata di Kabupaten Takalar ada beberapa kegiatan yang tidak mesti dengan anggaran. Misalnya desa melakukan musrembang desa dengan mengundang Bawaslu, itu kan tidak mesti ada program khusus. Tapi bagaimana komitmen desa ingin menghadirkan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi. Sama dengan sekolah-sekolah kemarin waktu melakukan di sekolah itu melakukan perkenalan terhadap siswa baru, Bawaslu diundang untuk hadir memberikan edukasi kepada siswanya. Saya pikir itu satu langkah maju yang dilakukan oleh sekolah, dan itu merupakan wujud dari sebuah komitmen dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dan memang kita ini lagi konsen di pemilih pemula, karena politik uang itu kami yakin dan percaya kita bisa putus mata rantai melalui generasi yang pemilih pemula ini. Jadi saya pikir sisa bagaimana kita berinovasi. Bawaslu juga banyak mendorong kegiatan-kegiatan itu agar kita lebih responsif terhadap kelompok-kelompok rentan terkait misalnya disabilitas, perempuan. Mungkin itu yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan secara bersama di Kabupaten Takalar. Ke depan ini besar harapan kita ini bisa diluaskan lagi. Jadi Takalar bisa berkontribusi terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Luar biasa. Jadi memang tidak hanya Bawaslu dan juga tidak hanya Forum Awas, kita semua memiliki peran penting ya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas ya, Bu Nelly dan Bu Irna. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Irna dan Bu Nelly mengenai award-award yang sudah didapatkan Forum Awas, baik Forum Awas maupun juga Bawaslu Takalar, itu saya rasa itu merupakan bonus karena memang kerja keras dari teman-teman Bawaslu dan Forum Awas yang kerja tulus untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas tentunya ya. Ya, jadi kita ya tidak berorientasi pada award itu. Jadi jangan sampai kelihatannya kita memang mengejar award. Padahal itu seperti yang saya katakan itu hanyalah bonus. Ini yang karena perlu memang kerja tulus dari teman-teman. Ini yang perlu di stressing ya. Saya mau tepuk tangan untuk Forum Awas dan Bawaslu Kabupaten Takalar boleh. Terima kasih. Luar biasa Tribunas kerja keras dari mereka tentunya untuk kebaikan kita juga semua masyarakat Indonesia ya, karena ya kita tidak boleh mengeluh kalau pemimpin kita ini ono, karena ya itu juga gara-gara hasil pilihan kita, betul. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Irna dan juga Bu Nelly, sudah diungkit tadi sedikit mengenai demokrasi camp ya, dan juga saya juga sempat kemarin membaca pelantikan Forum Awas Desa nih Bu Irna dan Bu Nelly, itu apakah sama halnya dengan demokrasi camp atau beda lagi nih? Bu Irna boleh? Oh ya, kalau demokrasi camp itu sebenarnya kegiatan pertama untuk desa yang pertama dilantik ya. Waktu itu desa Masamaturo. Jadi sebenarnya kayak serangkaian. Jadi pelantikan terus ada demokrasi langsung camp. Demokrasi camp gitu ya. Cuman demokrasi camp itu memang karena camp nginap ya, pasti nginap, dan itu mereka diberikan beberapa materi yang menurut kami materi itu adalah materi yang urgent dan tentunya proporsional untuk kerja-kerja kita ke depannya, seperti itu. Jadi mulai materi terkait dengan pengawasan partisipatif, terus
ada juga ternyata materi kemarin itu jurnalisme warga. Wah. Ya, jadi ternyata masyarakat ini kita juga ngelihat basicnya juga harus ya mengikuti zaman, bagaimana masyarakat itu tidak hanya sebagai pelapor saja ya, atau memberitahukan terkait dengan pelanggaran mungkin atau isu-isu politik yang ada di desanya, tetapi bagaimana masyarakat mampu menuliskan itu dalam rilis berita ya, jadi istilahnya ya jurnalisme warga ya. Jadi kita juga edukasi dalam pendidikan jurnalismenya, jadi nanti itulah kemudian berita rilisan mereka yang bisa kita follow up ya, follow up ke media-media ya. Ini juga membantu media yang tidak sempat ke desa yang mengetahui langsung bahwa ternyata ada kondisi seperti ini di desa. Dan kemarin 2 pekan lalu kita juga ada pelantikan forum awas desa di 3 desa di Kecamatan Galesong ya. Itu sebenarnya pelebaran ya, kemasipan dari desa-desa sebelumnya yang juga kita lantik. Dan di Takalar itu kan banyak desa ya, jadi kurang lebih sudah 13 desa, dan artinya masih ada beberapa desa yang perlu kita follow up. Sebenarnya untuk forum awas itu tersendiri ya, saya secara personal dapat juga tawaran diskusi sebenarnya, tawaran diskusi bagaimana supaya forum awas di kabupaten lain juga disayapkan, terus bagaimana tuh sistem kerjanya. Artinya bahwa sebenarnya forum awas ini sudah tersonding di beberapa kabupaten, dan juga karena sekarang kita jejak digital ya. Kalau misalnya kayak kemarin waktu pelantikan forum awas di desa kan sempat saya mention misalnya Bawaslu RI ya, kegiatan kayak gitu. Terus saya mention beberapa media nasional ya, dan juga karena viewers di Instagram lumayan lah ya. Dan kita juga punya misalnya link rekan yang banyak di luar sana ya, di luar dari Provinsi Sulawesi Selatan itu mereka sempat tanya-tanya gitu ya. Bahkan sempat kepo-kepo juga ya. Bahkan sebenarnya sempat ada media nasional yang tidak perlu saya misalnya ini sempat nge-DM bagaimana ya sistemnya kalau misalnya kita juga ngundang forum awas untuk live di luar gitu ya. Jadi untung ada Tribun Timur duluan ya. Makassar dulu ya. Lokal dulu nih. Ya khawatir kalau misalnya mereka duluan misalnya yang sending kita secara media loh. Kemana nih misalnya media ada di Sulawesi ya. Jadi makanya untuk kemarin Mas Gunawan sempat memberikan tawaran ini untuk sosialisasi terkait forum awas, dan juga teman yang lain juga ternyata sudah ada yang kerja di Bawaslu di luar ya. Itu tanya-tanya juga kan tentang forum awas. Gitu. Jadi sempat bahasakan sebenarnya mulai dari sejarah sampai kerja-kerjanya apa, dan saya tidak tahu bentuk mereka mau membentuk persis namanya forum awas atau forum-forum yang lain, tapi kinerjanya hampir sama dengan forum awas gimana. Tapi itu baru di ini setelah melihat story pelantikan itu ya, jadi banyak yang interest ternyata ada forum yang konsen gitu, betul-betul konsen untuk bermitra kerjasama dengan Bawaslu untuk politik sehat. Jadi katanya masih ada forum yang konsen untuk mikirin politik ya. Kan kita sudah tahu mungkin kalau berbicara politik gimana sih frame-nya masyarakat Indonesia gini. Ya trust-nya itu kan menurun ya. Termasuk dengan sistem yang terjadi, dan itu kan sudah dilempar isu-isunya, kita sama-sama nonton nih, sama-sama lihat di media itu. Jadi ya mereka masih udah ternyata masih ada forum yang konsen untuk hal-hal itu. Menarik menurut saya. Luar biasa. Jadi memang Demokrasi Camp itu Bu Irna dan Bu Nelly merupakan serangkaian dari itu ya, acara waktu desa pertama waktu itu. Berbeda lagi dengan pelantikan forum awas desa nih, yang seperti saya lihat kemarin di akun Instagramnya Bu Irna itu kemarin berkunjung langsung ke Takalar ya waktu itu. Itu ngapain tuh, keliling desa ya atau gimana? Oh enggak, jadi kemarin itu waktu pelantikan itu ada ini yang launching batu apa kemarin? Sosialisasi. Sosialisasi itu ada launching. Jadi sebenarnya satu desa tetapi ada undangan beberapa desa, termasuk 2 desa lainnya yang ikut dilantik juga kita sentralkan satu titik desa aula
aula desa untuk pelantikannya. Jadi memang karena memang ada undangannya untuk Forum Awas Kabupaten, diberikan amanah untuk melantik waktu itu ya, karena ini adalah mitra ya kabupaten dan juga desa, akhirnya hadir ya. Karena saya juga kan orang Takalar sebenarnya, teman kerjanya di Kabupaten Goa ya, jadi kemarin itu ikut hadir untuk sebagai pelantikan, sekaligus kemarin kita ada materi sosialisasi langsung ya dari Bawaslu Kabupaten dan juga provinsi, dan mereka pelantikan sekaligus langsung dapat materi awal kemarin. Wah, luar biasa sekali. Nah, oke, pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber saya mau mungkin beralih ke Bu Nelly terlebih dahulu. Nah, seperti apa nih menurut Bu Nelly pandangannya, seberapa penting sebenarnya kita memberikan kepada masyarakat itu informasi mengenai politik itu, yang money politik itu kita harus hindarkan, seberapa penting sih? Wow, kalau bertanya seberapa penting, sangat penting. Sangat penting. Sangat penting, karena kita memberikan saja edukasi masih ada, apalagi kalau kita tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat. Betul. Jadi kalau seperti tadi yang Irna sampaikan, jadi akhirnya Bawaslu itu menganggap syarat desa sadar pengawasan itu ketika pertama dia memiliki komunitas yang konsen isu tentang pengawasan atau edukasi terkait politik. Nah, itu syarat. Itu menjadi syarat desa sadar pengawasan. Akhirnya itu akan menjadi syarat. Harus ada komunitas. Kemudian kedua, harus ada pojok pengawasan. Pojok pengawasan itu sebagai pusat komunikasi, informasi, edukasi tentang pemilu atau tentang demokrasi, di mana di dalamnya harus ada minimal DPT desa tersebut, bagaimana pengawasan anti politik uang, dan yang ketiga itu adalah termuat dalam RPJM desa. Nah, inilah yang kemudian sebagai salah satu yang sangat strategis kenapa mesti kita bermitra dengan Forum Awas, karena itu akan menjadi syarat. Jadi itu saya tambahkan ya, bahwa ini memang kayaknya kita tidak bisa pisah nih. Karena ini desa sadar pengawasan yang digagas oleh Bawaslu itu menjadi syarat harus ada komunitas. Nah, kami lihat komunitas Awas ini, Forum Awas ini adalah menjadi yang ada di Kabupaten Takalar yang sudah terbentuk, kenapa tidak untuk menjadi mitra kita sampai di desa. Nah, itu. Ya, saya kembali tadi kalau seberapa penting, sangat penting. Nah, terbukti bahwa kami melakukan itu meskipun tidak ada dalam anggaran. Ya, meskipun tidak tertulis dalam kegiatan-kegiatan kita secara formal, kami melakukan kegiatan-kegiatan non formal untuk menyasar lebih banyak masyarakat. Saya pikir, dan yang terpenting adalah seluruh stakeholder di Kabupaten Takalar, dan itu penting untuk terlibat. Jadi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat ini berpikir, saya tidak lagi menjadi subjek yang diawasi oleh Bawaslu, oleh masyarakat, tetapi bagaimana saya menjadi objek, tetapi bagaimana saya menjadi subjek pengawas terhadap diri saya sendiri, terhadap keluarga saya, lingkungan saya. Tapi memang tadi itu diawali dengan memberikan edukasi. Karena masyarakat tidak mungkin langsung saja mengatakan bahwa saya akan mengawasi diri saya di saat mereka belum paham bagaimana pentingnya mereka terlibat dalam proses pengawasan pemilu. Jadi saya pikir Tribun Timur hari ini adalah sebagai corong advokasi, corong advokasi dan informasi. Jadi komunikasi, informasi, dan edukasi juga Tribun Timur ini terlibat. Saya harap ini menjadi media komunikasi yang efektif kepada masyarakat, bagaimana tidak hanya melihat Forum Awas dan Bawaslu, tetapi memberikan edukasi bahwa ternyata banyak hal yang tidak boleh dilakukan pada saat pemilihan. Itu menjadi pemantik bagi masyarakat agar mereka mencari lebih jauh lagi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apalagi ini adalah tahun politik. Saya pikir kita semua harusnya memberikan proporsi yang lebih besar untuk memperhatikan pemilu 2024 ini. Karena pemilu 2024 ini adalah pemilu pertama serentak se-Indonesia ya. Jadi pertama serentak di Indonesia dengan melakukan pemilihan DPRD, mulai presiden, DPRD, DPR RI, DPRD provinsi, kemudian berlanjut lagi pilkada serentak. Kalau di Takalar itu sudah kedua kalinya. Dulu Takalar 2017 itu adalah satu-satunya kabupaten yang ikut dalam pilkada serentak se-Indonesia. Jadi kalau Takalar ini cukup untuk
pengalaman kedua. Jadi satu-satunya kabupaten yang punya pengalaman kedua kalinya melakukan pilkada serentak se-Indonesia. Jadi saya pikir kita berharap ini masyarakat Takalar lebih matang dalam menghadapi pemilu dan pilkada nanti. Mungkin itu. Luar biasa. Jadi saya rasa juga jawaban dari Ibu Irna hampir sama dengan Ibu Nelly. Sama. Karena memang sangat penting pendidikan politik untuk masyarakat kita tentunya. Untuk itu mungkin saya ingin mengizinkan Ibu Irna untuk menyampaikan sedikit closing statement ataupun harapan-harapan ke depannya untuk Tribuners yang ada di rumah, untuk semua masyarakat kita yang ada di rumah. Silakan. Ya, jadi untuk Tribuners, untuk closing statement saya sebenarnya lebih kepada bagaimana, karena ini adalah sama-sama tugas kita sebagaimana disampaikan tadi oleh Bu Nelly, saya di awal baru sebenarnya tugas untuk menegakkan demokrasi yang sehat, ya, menginginkan demokrasi yang sehat sebenarnya harapan kita ya, termasuk sebenarnya melahirkan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang tentunya berkualitas. Betul. Ya, berkualitas ini kan breakdownnya banyak banget ya. Jadi menurut saya itu adalah tugas kita bersama ya. Jadi mungkin banyak yang bilang oh itu tugasnya kan sudah ada tuh penyelenggara, ada Bawaslu, ada KPU. Saya juga dulu pikirnya ke situ ya. Tapi lama kelamaan karena lahir dari keresahan tadi ya, kok makin kesini sistem demokrasi kita makin ini ya, nggak kelihatan bahwa itu adalah demokrasi yang sesungguhnya. Kalau kita beres, makin nggak beres kalau kita melihatnya adalah dari segi definitif ya, seperti itu. Dan keresahan itu muncul, akhirnya saya mengikuti beberapa agenda-agenda, seminar, workshop yang berhubungan dengan demokrasi, kepemiluan dan sebagainya, termasuk ikut di 2017 itu ikut kegiatan Bawaslu ya. Ternyata tercerahkan di situ ya, tercerahkan bahwa oh ternyata bisa nih kita, ternyata rakyat ikut ambil andil untuk pengawasan ya, bukan cuma kerja Bawaslu ternyata yang bisa mengawasi, ternyata kita pun masyarakat biasa bisa ya, harus berperan penting. Jadi buat masyarakat itu juga diatur ya. Jadi sebenarnya kita juga apalagi di Kabupaten Takalar kita sudah ada ruang untuk masyarakat yang memberikan pengaduan ya, atau memberikan informasi seputar apa yang terlihat yang menurut Anda adalah ada hal yang aneh atau ada hal yang menurut Anda adalah melanggar ketentuan pemilu. Itu ada bentuk-bentuk pelaporannya seperti apa ya, mau kemana pengaduannya tuh bisa sekali ya. Jadi tanpa terkecuali seperti itu. Makanya kita juga ada pembekalan tadi itu, jurnalisme warga dan sebagainya, pengawasan partisipatif untuk masyarakat di desa, tembusan sampai di desa, karena memang ternyata untuk pengawasan ini Tribuners bukan cuma tugas kami yang forum yang concern untuk pengawasan partisipatif ini, bukan cuma Bawaslu kabupaten atau kota, tetapi juga tugas bersama. Jadi tugas Tribuners juga nih tentunya. Iya. Jadi di bolnya adalah tugas bersama sebenarnya. Iya. Mungkin luar biasa. Saya. Jadi terima kasih Bu Irna dan Bu Nelly sudah hadir di studio, sudah mengedukasi Tribuners yang di rumah. Tentunya kita berharap sukses selalu ya untuk Forum Awas dan juga Bawaslu Kabupaten Takalar, dan semoga kita berharap seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Irna dan juga Bu Nelly, kita berharap politik sehat ke depannya tentunya. Terima kasih sekali lagi Bu Irna dan Bu Nelly. Makasih ya Tribun. Kedepannya mungkin kita bisa hadir lagi dong di sini Bu Nelly dan Bu Irna ya, bisa komunikasi lagi dengan Tribuners tentunya. Ya, siap. Oke, untuk itu terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas. Terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.